Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang sesuai atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terbaru yang perlu saya bagikan kepada seluruh honorer terkait dengan P3K per time, yang mana disampaikan bahwa P3K per time adalah pengganti status tenaga honorer. Nah, hal ini tidak banyak yang tahu. Ternyata begini mekanisme kerja P3K per time pengganti status honorer. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini tentunya kita butuh penjelasan lebih rinci terkait dengan bagaimana yang sebenarnya mekanisme kinerja P3K per time. Di sana sini banyak yang pro dan kontra terkait dengan P3K per time. Karena yang diinginkan adalah pengangkatan honorer menjadi ASN, baik PNS maupun P3K full time. Terkait dengan ini, simak informasinya sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, tenaga honorer akan dihapus dan diganti dengan unsur baru yaitu P3K per time. Ini informasi terbaru yang dikutip oleh lengkongayobandung.com terkait dengan mekanisme kinerja P3K per time. Pemerintah menambah P3K per time ini menjadi unsur baru dalam status pekerjaan ASN-nya hanya terdiri dari PNS dan P3K. P3K per time termuat dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau tentang ASN. Lalu apa bedanya dengan tenaga honorer dengan P3K per time? Mekanisme kerja tenaga honorer akan berbeda dengan P3K per time. Itu sudah jelas Bapak Ibu ya. Yang namanya honorer ya honorer dan P3K P3K. Cuman P3K di sini diurai jadi dua, yaitu P3K penuh waktu atau full time dan P3K per time atau P3K paruh waktu. Karena P3K per time hanya akan bekerja sesuai dengan waktu yang disepakati, sehingga tak harus seharian bekerja di kantor pemerintah bagi pusat maupun daerah seperti tenaga honorer. Adanya penambahan unsur P3K per time juga menjadi solusi pemerintah untuk menghindari PHK massal pada tenaga honorer. Pertama adalah tidak akan melakukan PHK terhadap 2,3 juta orang tenaga honorer. Ini ujar Gus Pardigaus selaku anggota Komisi 2 DPR RI dilansir dari YouTube TVR Parlemen pada hari Selasa 1 Agustus 2023 bulan yang lalu. Diketahui terdapat 2,3 juta tenaga honorer di Indonesia yang terdata oleh BKN dan Menpan RB. Diusulkan oleh Menpan RB, revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, substansinya adalah semua akan menjadi aparatur sipil negara dengan mode merubah dan menambah bentuk dari pola ASN, diantaranya merubah tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Kemudian P3K full time dan P3K per time. Itu lanjut Gus Pardigaus selaku anggota Komisi 2 DPR RI yang banyak berperan untuk memberi pendapat terkait dengan pembahasan nasib honorer ini. Gus Pardi juga beranggapan bahwa penambahan unsur P3K per time ini merupakan suatu win-win solution, di mana hal tersebut dapat meringankan anggaran karena P3K per time
memiliki gaji yang tidak sama dengan P3K full-time. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara, Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Alex Denny pun mengungkapkan bahwa konsep per time bagi P3K adil bagi tenaga honorer. P3K bekerja paruh waktu atau per time, memastikan solusi pendapatan mereka tidak berkurang, tetapi jam kerja disesuaikan agar lebih adil, kata Alex. Penambahan unsur P3K per time diharapkan dapat mengakomodir para tenaga honorer di Indonesia yang akan dihapus statusnya pada Desember 2024 mendatang. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsur Rizal mengatakan bahwa penghapusan tenaga honorer yang seharusnya November 2023 ditunda hingga Desember 2024. Samsur Rizal mengumumkan keputusan tersebut dalam rapat pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUSN pada Senin 28 Agustus 2023, minggu yang lalu. Dalam salah satu pasalnya, kalau itu memang disepakati, kita akan beri tenggat waktu sampai Desember 2024, ujar Samsur Rizal. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan hal ini. Semoga apa dan bagaimana cita-cita Bapak Ibu honorer untuk meraih impian menjadi aparatur sipil negara, baik menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, demikian dengan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, semoga kerjasama antara pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bisa terwujud dalam waktu yang cepat. Bapak Ibu honorer, tentunya ini adalah satu hal yang kita nantikan. Kapan munculnya keputusan pemerintah terkait dengan pengangkatan honorer tanpa tes? Tentunya itu adalah satu dambaan para honorer yang sedang menantikan keputusan pemerintah tersebut. Terkait dengan apa yang telah dimuat dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yang mana honorer akan dialihstatuskan dalam 3 bentuk, yaitu menjadi pegawai negeri sipil, menjadi P3K full time, dan menjadi P3K per time. Semoga semuanya ada makna positif dalam hal menanggulangi para honorer yang mungkin akan mengalami pengangguran ketika dihapus pada waktunya. Bapak Ibu, doakan juga revisi Undang-Undang ASN, semoga lancar sampai pada hari H waktu ketuk palu. Demikian informasinya, semoga impian para honorer menjadi ASN bisa terkabul di waktu yang tepat. Terima kasih.